Pada paparan kelompok ini, materi presentasi yang akan disampaikan adalah 1. Aplikasi perusahaan, 2. Enterprise Resource Planning atau ERP, yang ketiga Supply Chain Management atau SCM, keempat Customer Relationship Management atau CRM. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi perusahaan. Sistem Informasi Perusahaan atau Enterprise Information System atau EIS adalah kerangka kerja teknologi yang mengintegrasikan seluruh aspek operasional bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran data antar departemen berjalan mulus dan akurat. Selanjutnya ada aplikasi perusahaan. Aplikasi terpadu biasa disebut aplikasi perusahaan. Ada beberapa alasan kenapa suatu perusahaan menggunakan enterprise application seperti berikut. Yang pertama, high maintenance code system adalah tantangan paling sulit yang dihadapi CEO dan Departemen TI. Yang kedua, business value deterioration. Perubahan teknologi menyebabkan nilai bisnis legacy sistem yang telah digunakan selama bertahun-tahun dan dengan biaya tinggi terus melemah. Yang ketiga, inflexibility arsitektur monolitik legacy system, tidak fleksibel. Artinya, sistem dasar ini tidak dapat dengan mudah didesain ulang untuk berbagi data dengan sistem yang lebih baru. Tidak seperti arsitektur modern. Yang keempat, integration of stateless legacy system menjalankan proses bisnis yang dipasok oleh arus proses yang kaku dan telah ditentukan sebelumnya. Arsitektur mereka membuat integrasi dengan sistem lain seperti CRM dan aplikasi berbasis internet sulit dan terkadang mustahil dilakukan. Selanjutnya ada 4 macam aplikasi perusahaan. Yang pertama ERP, mengintegrasikan seluruh proses bisnis, yaitu produksi, keuangan, pemasaran, penjualan, dan SDM dalam satu sistem. Yang kedua SCM, membantu pemasok hingga distribusi berbagi informasi persediaan, produksi, dan pengiriman agar lebih efisien. Yang ketiga CRM, mengelola hubungan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Yang keempat, KMS, mengelola pengetahuan dan keahlian organisasi agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Enterprise Resource Planning. ERP adalah serangkaian modul-modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan database terpusat, yang memungkinkan data dapat dibagi ke banyak proses bisnis dan bidang fungsional yang berbeda di seluruh perusahaan. Semua data dari berbagai proses bisnis utama di bidang produksi, akuntansi, dan keuangan, pemasaran, dan penjualan, dan sumber daya manusia disimpan dalam suatu database yang terpusat. Ketika informasi baru dimasukkan oleh satu proses, informasi ini akan segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Proses bisnis yang didukung sistem enterprise terdiri dari 4, yaitu financial and accounting, yang kedua manufacturing and production, yang ketiga human resource, dan yang terakhir sales and marketing. Selanjutnya, saya Balkis Queen akan menjelaskan nilai bisnis ERP. Aplikasi ERP memberikan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasional. Karena setelah mengimplementasikan aplikasi ini, perusahaan bisa mengeliminasi banyak proses yang tumpang tindih dan berulang-ulang. Selanjutnya, aplikasi ERP memberikan manajemen banyak informasi berharga untuk meningkatkan pengambilan keputusan karena menyediakan analytical tools untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, aplikasi ERP dapat membantu organisasi untuk memberikan respon yang cepat pada pelanggan atas permintaan baik informasi maupun produk atau jasa, karena setelah fungsi bisnis telah terintegrasi. Selanjutnya, ada peran teknologi dalam manajemen. Poin pertama itu ada memperbaiki kolaborasi tim. Kedua, mengurangi biaya operasional. Ketiga, mengelola risiko dengan lebih baik. Keempat, mendorong inovasi produk dan layanan. Lalu, manajemen risiko dengan teknologi. Transformasi digital dalam operasional bisnis adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek aktivitas operasional, yang secara mendasar mengubah cara bisnis beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar,
meningkatkan efisiensi proses, dan terus berinovasi melalui transformasi ini. Selanjutnya ada Supply Chain Management atau SCM. Supply chain adalah rantai pasokan. Sebuah perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk mengadakan bahan baku, mengubah bahan-bahan tersebut menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, dan mendistribusikan produk jasa ke pelanggan. Aplikasi SCM, ada dua kategori aplikasi SCM, yaitu yang pertama, aplikasi untuk membantu perencanaan rantai pasokan. Yang kedua, aplikasi untuk membantu menjalankan setiap langkah proses dalam rantai pasokan. Lalu selanjutnya ada nilai bisnis sistem atau CSM. Untuk merampingkan baik proses rantai pasokan internal maupun eksternal dan memberikan informasi yang lebih akurat, perusahaan dapat menyesuaikan supply dengan demand. Dengan CSM, perusahaan dapat menekankan biaya rantai pasokan yang secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. CSM juga membantu meningkatkan penjualan karena dengan CSM, perusahaan dapat menyediakan tingkat persediaan dengan tepat. Customer Relationship Management atau CRM. Aplikasi CRM yang dirancang dengan baik untuk dapat memberikan single enterprise view terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan upselling atau cross-selling dan layanan pelanggan. Di sisi lain, CRM juga menyediakan single view perusahaan pada pelanggan terlepas dari media touchpoint apa yang pelanggan gunakan. Pada konsep CRM, pada dasarnya adalah ide sederhana seperti treat different customer differently sesuai dengan nilai aktual atau potensial perusahaan. CRM tidak sekedar mendukung penjualan dan pemasaran karena perusahaan harus bisa mengubah bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan tepat sesuai dengan kebutuhan individual pelanggan atau segmen pelanggan. Tujuan CRM. Ada banyak tujuan diimplementasikan CRM pada suatu perusahaan, namun yang paling utama adalah yang pertama, build great customer loyalty, yaitu membangun kesetiaan pelanggan yang lebih besar sehingga meningkatkan profitabilitas yang lebih besar per pelanggan. Yang kedua ada customer retention, yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga reduce customer churn, menekan kehilangan pelanggan. Yang keempat customer acquisition, mencari dan mendapatkan pelanggan baru yang kemungkinan besar akan bisa menguntungkan. Yang kelima ada upselling, atau menjual produk jasa yang lebih menguntungkan. Yang ketujuh, cross-selling, menjual produk atau jasa tambahan sehingga bisa mengubah posisi pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi pelanggan yang menguntungkan. Yang terakhir ada reduce inefficiency, yaitu mengurangi inefisiensi terutama pada iklan yang memboroskan. Lalu ada operasional CRM. Operasional CRM ini membantu mengefisienkan proses sales atau marketing mencakup 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi pemasaran, sebagai pemanfaatkan teknologi pada proses-proses pemasaran yang dilengkapi berbagai kemampuan seperti segmentasi konsumen, manajemen promosi, dan event-based marketing. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penjualan, yang dibutuhkan untuk mengelola berbagai aktivitas penjualan seperti proses menjaring prospek, kualifikasi prospek, identifikasi kebutuhan, pengembangan spesifikasi, pembuatan proposal, presentasi proposal, serta mengatasi penolakan dan realisasi penjualan. Fungsi terakhir yaitu fungsi pelayanan. Perusahaan dapat menjalankan fungsi pelayanan terhadap pelanggan secara otomatis, baik melalui call center ataupun contact center yang mereka miliki, atau melalui fasilitas website perusahaan, bahkan melalui tatap muka secara langsung antara petugas pelayan dengan pelanggan di lapangan. Selanjutnya, analytical CRM adalah sistem yang mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Fungsi utamanya yaitu membantu top manajemen mengambil keputusan, mengukur efektivitas promosi atau marketing, meningkatkan penjualan, terakhir meningkatkan kualitas layanan dan hubungan pelanggan. Pada penerapan analytical CRM, ini untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis yang baru, perusahaan tidak boleh hanya bersandar pada strategi bisnis konvensional, namun dari database sejarah yang bertahun-tahun yang disimpan dalam data warehouse, bisa didapat informasi yang berharga untuk menunjang bisnis. Banyak bidang bisnis yang dapat memanfaatkan teknologi analytical CRM, yaitu seperti Customer Satisfaction Evaluation, Customer Satisfaction Growth, Fraud Detection, Risk Management, Program Evaluation,
price optimization, contact optimization, financial forecasting, product development, terakhir sales coverage optimization. Terakhir, kolaboratif CRM adalah sebuah pendekatan CRM di mana berbagai departemen dalam perusahaan seperti sales, technical support, dan marketing berbagi informasi apapun yang mereka kumpulkan dari interaksi dengan pelanggan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Kesimpulan dari pemaparan ini menunjukkan bahwa manajemen operasional yang efektif di era digital tidak lagi hanya mengandalkan efisiensi tradisional, namun juga pada kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat.